Nabi Muhammad SAW itu sangat peduli, sangat perhatian, sangat bertanggung jawab dengan umatnya. Dalam sebuah kalimat pepatah Arab mengatakan, innal karim idza bana lam yarda hadma bina'ih. Sesungguhnya orang yang mulia itu, kalau dia sudah membuat sebuah bangunan, maka dia tidak ingin kalau bangunan itu roboh begitu saja. Sudah kita buat bangunan itu, sebelum masuk Ramadan sudah kita siapkan, dan sudah terasa dalam batin kita, dalam kehidupan kita. Hanya dalam kurun waktu 30 hari kita sudah punya bangunan itu. Kalaulah kita adalah orang yang mulia, maka bangunan amal, bangunan mental, bangunan adab akhlak dan semuanya tetap terjaga dengan rapi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana nama dari nama Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyiduna Al-Karim. Nama Nabi Muhammad banyak, 200 lebih nama Nabi Muhammad itu. Kalau nama Allah 99. Kalau nama Nabi Muhammad lebih dari nama Allah, 200 sekian lebih. Di antara nama Nabi Muhammad adalah Al-Karim. Segitu mulianya Nabi Muhammad SAW, beliau bernama juga Al-Karim, maha mulia, maha murah hati. Bagaimana sifat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat peduli, sangat perhatian, sangat bertanggung jawab dengan umatnya. Bukan hanya pada masa beliau hidup saja. Sampai saat ini beliau masih bertanggung jawab. Terutama bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita yang berbuat, Nabi Muhammad yang bertanggung jawab dari dosa-dosa kita umatnya ini. Sampai pernah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu sa'ala rabbahu fi dhunubi ummati, pernah memohon kepada Allah untuk perkara dosa umatnya. Apa yang beliau harap kepada Allah? Ya Allah, biarlah dosa-dosa umatku itu cukup aku saja yang melihatnya. Serahkan kepadaku ya Allah, biar aku yang bertanggung jawab atas dosa-dosa umatku. Dan aku harap ya Allah, jangan ada yang melihat dosa-dosa umatku kecuali aku. Jadi Nabi Muhammad tidak ingin kalau dosa umatnya ini dilihat oleh umat-umat terdahulu, dilihat oleh umat Nabi Musa, dilihat oleh umat Nabi Isa, dilihat oleh para nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad berharap jangan sampai dosa umatnya ini bocor. Maka beliau mohon kepada Allah agar diserahkan kepada beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an berfirman, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu nanti, hari kiamat, hari penghisaban, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban semua makhluk, Allah menjamin tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi pernah Allah itu menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, maukah engkau jika perkara umatmu ini aku serahkan padamu, uruslah kau sendiri.
Masya Allah, Allah yang maha segala-galanya itu, ya, menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau kepengen mengurus umatmu, aku serahkan. Silahkan uruslah. Apa yang kamu mau, serahkan. Nabi Muhammad punya sifat fatonah, cerdas, cerdik. Akal Nabi Muhammad itu, ya, kalau dihitung dari, ya, semua alam ini, satu butir pasir itu akal semua makhluk. Sisanya itu akal Nabi Muhammad. Ukurannya begitu. Jadi ketika ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kalau engkau mau mengurusi perkara umatmu, aku serahkan, silahkan urus sesuai yang kau mau. Nabi menjawab, la ya Rabb, tidak. Engkau lebih maha rahmat kepada mereka daripada aku. Baik, kata Allah, idzan la nukhzika fihim abada. Kalau begitu, beres. Kami tidak akan mengecewakan engkau ya Muhammad. Wah, kita ini sudah dijamin, aman-aman baik, aman baik kita ini. Ya. Apalagi orang-orang hamba-hamba Allah, umat-umatnya yang memang menjaga, ya, kualitas imannya, yang selalu punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih lagi diutamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa juga besok kita akan berada di hari yang mulia, hari yang membuat iblis dan para pengikutnya merasa kecewa, merasa terhina dengan kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari raya Idul Fitri, hari yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malamnya, malam ini kita akan malam lebaran, yang menghidupkan malam ini dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati. Jadi malam lebaran ini, ya, harus ada di rumah-rumah kita suara takbiran. Jadi takbiran itu tidak harus adanya di masjid, ya, hadirkan juga di rumah kita. Paling tidak setelah adzan maghrib, setelah sholat maghrib, entah itu sholat maghribnya di masjid atau di rumah, suarakan takbir. Berarti nak apal dulu suara takbir itu. Ada yang tidak apal takbiran, ya, dia cuma tak hafal Allahu Akbar nih, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda, dan seterusnya. Dia tidak hafal. Nah, cari tuh aman supaya keluarga kita bisa menghafal, membaca secara sempurna teks takbir tersebut. Jadi paling tidak di rumah kita dulu disuarakan takbir. Ajak anak istri kita takbiran. Tidak usah nak keliling rumahnya. Ya, takbir habis sholat maghrib, habis sholat isya, ya, subuh. Ya. Jadi pada malam yang dimuliakan Allah ini, kalau kita menghidupkannya, hati kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala